Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi matematika diskrit sampai pada bab pohon. Pohon bukan seperti pohon yang Anda kenal selama ini. Jadi ini adalah pohonnya grab ya. Jadi pohon yang isinya simpul dan sisi ya, karena pohonnya grab ya. Jadi pengertian pohon sendiri, pohon adalah grab tak berarah, terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Grab tak berarah, terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, ini ada contoh pohon dan bukan pohon. Ini yang pertama, ini pohon ya. Ini grab tak berarah ya. Dia terhubung dan tidak mengandung sirkuit, tidak ada sirkuitnya. Nah, yang ini juga pohon. Karena ini yang menyilang ini tidak ada titiknya, tidak ada simpulnya. Kalau ini ada simpulnya, dia berarti bukan pohon ya. Karena ini tidak ada simpulnya, maka dia pohon. Nah, yang ketiga, ini bukan pohon karena apa? Ini ada sirkuit. A, D, F, A. Ini sirkuit. Jadi dia bukan pohon. Kemudian yang keempat, ini juga bukan pohon karena apa? Dia tidak terhubung. Ini terpisah. Kecuali kalau di sini ada simpul ya. Di silang ini ada simpul, maka dia pohon. Ya. Jadi pohon itu adalah grab tak berarah, terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Itu adalah pohon. Ya. Hutan sekarang. Seperti yang Anda ketahui selama ini, hutan itu adalah kumpulan dari pohon. Sama, ini juga kumpulan dari pohon. Kumpulan dari pohon yang saling lepas itu adalah hutan. Atau graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit, setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Maka itu adalah hutan. Nah, ini ada hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Ini ada satu pohon, ini pohon, ini pohon. Maka ini adalah satu kesatuan merupakan hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Sifat-sifat pohon. Yang pertama, misalkan graf G, suatu graf itu merupakan kumpulan dari simpul dan sisi, adalah graf tak berarah sederhana, dan jumlah simpulnya n, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. G adalah pohon. Jadi ada graf G ya, yang merupakan kumpulan simpul dan sisi, tidak berarah sederhana, jumlah simpulnya n, ini bisa saja disebut pohon. Kemudian yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Jadi setiap pasang simpul di dalam G itu terhubung, tetapi lintasannya tunggal. Artinya tidak bolak-balik. Misalnya AB saja, tidak. AB nanti kemudian ada lagi sisi yang menghubungkan AB lagi ya. Jadi cuma ada satu sisi yang menghubungkan simpul A dan B. Ya, jadi setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Jadi graf G itu terhubung memiliki sisi sebanyak simpul dikurangi 1. Ya. Kemudian G tidak mengandung sirkuit dan memiliki sisi jumlah simpul dikurangi 1. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Maksudnya jembatan ini adalah yang menghubungkan graf tersebut menjadi terhubung. Contohnya ini ya, yang tadi. Atau sebentar ke bawah mungkin ada contoh. Kita ke atas saja yang tadi aja ya. Oke. Nah, ini adalah setiap sisinya setiap sisinya merupakan jembatan, jadi penghubung ya, merupakan penghubung. Kemudian penambahan satu sisi, misalnya di sini ditambah satu sisi, akan menjadikan sebuah sirkuit. Ya. Kalau misalnya sisinya dihapus, menjadi tidak terhubung. Ya. Jadi itu adalah sifat-sifat dari pohon. Oke. Oh ya, jumlah sisinya adalah jumlah simpul dikurangi 1. Apakah benar? Kita lihat lagi. Jumlah simpulnya ini ada 6. Coba jumlah sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah simpul dikurangi 1. Ya. Yang ini, simpulnya ada 3, 9. Apakah sisinya ada 9 kurangi 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Yang ini simpulnya adalah 7. Apakah sisinya 6? Ya, benar ya.
Oke, tidak mengandung sirkuit, penambahan satu sisi akan menjadikannya sebuah sirkuit. Misalnya di sini ditambah, akan jadi sebuah sirkuit. Di sini ditambah, akan menjadi sebuah sirkuit. Oke. Ya. Kemudian pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah apegraf merentang yang berupa pohon. Anda masih ingat apegraf atau subgraf rentang? Apegraf atau subgraf rentang itu adalah apegraf atau subgraf bagian dari graf yang mempunyai jumlah simpul yang sama dengan induknya. Itu adalah apegraf atau subgraf rentang. Ya. Nah, pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Ini ada graf G. Graf G ini adalah K4. K4 itu adalah graf lengkap dengan 4 simpul. Nah, kemudian di sini bisa dibuat pohon merentang sebanyak ini ada 4 ya ini ya, tetapi bisa lebih ya. Oke. Ini ada T1. Pohon merentang 1. Bentuknya seperti ini. Ini jumlah simpulnya sama dengan G, ya. Kemudian selanjutnya T2. Oke, sebentar. T2 ini bentuknya seperti ini. Ini juga jumlah simpulnya sama dengan G. T3. Ini juga jumlah simpulnya 4 sama dengan G. T4 ini juga jumlah simpulnya 4 sama dengan G. Nah, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Jadi setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Nah, graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya ada graf tak terhubung dengan 5 komponen. Nah, masing-masing komponen itu bisa dibuat, satu komponen bisa dibuat sebuah hutan dengan minimal paling sedikit ya, paling sedikit 1. Jadi satu hutan, jadi satu komponen ini bisa dibuat pohon merentang misalnya satu buah pohon merentang ya. Nah, kemudian otomatis kalau 5 komponen berarti ada 5 ya. Tetapi tidak mungkin satu ya, bisa lebih ya. Nah, ini aja contohnya G ini. Ya, maaf ya, bolak-balik terus. G ini bisa dibuat, ini ada 4, tapi masih bisa lebih lagi, lebih dari 4 ini. Tapi bisa lebih banyak lagi ya. Nah, makanya ketika ada 5 graf misalnya ya, ada 5 graf. Jadi satu graf tak terhubung itu kan nanti ada beberapa komponen, misalnya satu graf tak terhubung dengan 5 komponen ya, 5 komponen. Nah, masing-masing komponen bisa dibuat hutan. Maka ada hutan dari komponen 1, hutan dari komponen 2, hutan dari komponen 3, hutan dari komponen 4, hutan dari komponen 5. Maka ketika ada 5 komponen bisa dibuat 5 buah hutan merentang. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut, aplikasi pohon merentang. Yang pertama, jalan-jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Jadi misalnya kayak di Jogja ya. Di Jogja itu kan ada 5 kabupaten ya. Ada kabupaten pertama ada Westprok, Kulon Progo ya. Kulon Progo, kemudian ada Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan kemudian Kodia. Ada 5. Nah, jalan yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya itu kan banyak, loh cuma satu aja. Nah, bagaimana kalau kita buat seminimum mungkin jalan-jalan tersebut? Misalnya hanya dibuat dari Bantul yang selatan menuju ke Sleman yang di utara. 1, melewati Kodia tengah. Kemudian di sini dari Kulon Progo melewati Kodia menuju ke Gunung Kidul. Jadi cuma ada seperti ini, kayak plus gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kalau dibuat seperti itu saja. Tetapi alangkah ruwetnya ya. Iya, ruwet sekali. Karena apa? Biasanya kan kita bisa dari sini, dari Sleman mau ke
Gunung Kidul itu bisa lewat jalur alternatif banyak ya. Tetapi kalau hanya dibuat seperti ini saja ya, kita kalau dari Gunung Kidul mau ke Sleman ya harus lewat Kodia dulu, nanti baru ke Sleman ya. Nanti beberapa hari baru nyampe ya. Ya. Karena terlalu lama. Ya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Mungkin kelebihannya anggaran membuat jalan lebih sedikit, tetapi kekurangannya semua akan terkendala. Waktu terutama ya. Waktunya akan makan waktu yang lama. Oke. Ya. Kemudian perutean atau routing pesan pada jaringan komputer. Nah, ini yang ini. Ini sebelum dibuat aplikasi pohon merentang seperti ini. Ya. Nah, ini ketika sudah dibuat aplikasi pohon merentang. Ya, memang kalau tadinya ini bisa langsung, tetapi kalau sekarang kan harus melalui sini dulu ya. Ya, termuter dulu. Jadi tidak bisa langsung. Ya, ada kelebihan, ada kekurangannya seperti jalan tadi, ya. Ya, jadi aplikasi pohon merentang misalnya membuat tadi kalau di masyarakat ya membuat jalan-jalan seminimum mungkin yang menghubungkan misalnya dua kota ya, tidak terlalu banyak jalan alternatif ya. Kemudian perutean atau routing pesan pada jaringan komputer itu juga bisa dibuat seminimum mungkin ya. Oke, itu. Nah, sekarang pohon merentang minimum. Pohon merentang minimum, satu graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Nah, sekarang kita mau menentukan pohon merentang dengan bobot minimum, dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Jadi dari sini ya, menjadi seperti ini. Ya. Bagaimana? Ini ada dua algoritma ya, bisa kita mengerjakannya menggunakan dua algoritma. Yang pertama adalah algoritma prim ya, seperti ini ya. Kemudian yang kedua itu adalah algoritma Kruskal ya. Algoritma Kruskal. Ini nanti ada perbedaan sedikit antara algoritma prim dan algoritma Kruskal. Ya, maaf saya pindah ya. Ternyata rame banget di situ. Makanya saya pindah dulu. Ya, udah oke. Yang pertama algoritma prim terlebih dahulu. Kita pakai contoh yang ini saja ya. Ya, karena saya tadi buatnya hanya yang ini. Yang itu nanti Anda buat latihan saja, coba nanti buat latihan yang ini ya. Oke, yang ini buat latihan, yang ini saya jelaskan. Nah, yang ini. Oke. Sekarang algoritma prim terlebih dahulu. Dari sini, dari graf, kemudian ini menjadi pohon merentang seperti ini ya. Nah, yang pertama, langkah pertama ya. Kita ambil sisi dengan bobot paling minimal. Sisi dengan bobot paling minimal. Anda lihat di sini, sisi dengan bobot paling minimal itu adalah sisi 1, 2. Ya, 1, 2. Kita ambil di sini, sisi 1, 2, bobotnya 10. Kita gambar ini. Jadi ini ada tabel. Yang pertama kolomnya adalah langkah. Kemudian sisi, bobot. Kemudian di sini pohon merentang minimum. Ya. Nah, ini sisi 1, 2. Kita gambar di sini 1, 2 dengan bobot 10. Kemudian, langkah yang kedua, kita ambil sisi dengan bobot minimum selanjutnya yang terhubung dengan sisi 1, 2. Yang sisi yang sudah ada di sini, sisi 1, 2. Kita lihat ya ke gambar. Oke. 1, 2 dengan bobot minimum yang terhubung dengan 1, 2. Mana? Ini ada 30, 14, kemudian 1545, kemudian 2350, kemudian 2540, kemudian 2625. Jadi yang paling kecil bobotnya adalah 26. Ya, baik. Kita tulis di sini 26. Bobotnya 25. Kita gambar di sini. 1 2 26. 10, sini 1 2 10, 26-nya 25. Nah, kemudian kita pilih lagi sisi selanjutnya, yang bobot minimum selanjutnya, yang terhubung dengan sisi 1, 2 dan sisi 26. Tetapi diingat, pemilihan sisi itu tidak boleh mengandung sirkuit. Ya. Jadi kalau misalnya di sini, ini ya, misalnya dulu ya ini sudah 25, kemudian ini 20 ya, 46. Kemudian kita cari lagi, ternyata ini paling minimal 15 misalnya. Nah, 15 diantara yang lainnya paling minimal. Meskipun dia paling minimal, kalau ini nanti mengakibatkan terbentuknya suatu sirkuit, jangan dipilih.
Ya, oke. Jangan dipilih ya. Nah, sekarang yang ini tadi, yang ketiga. Sisi dengan bobot minimum selanjutnya yang terhubung dengan 12 dan 26. Anda lihat. Oke. 12, 26. Dengan bobot minimum selanjutnya. Kayaknya paling minimum ini ya, 20 ya, yaitu 46. Ya. Kita tulis di sini 46 20, kita gambar ya. 46 20. Nah, 20. Seperti ini ya, jadinya 12 26 46. 12 10 26 25 46 20. Kemudian sisi selanjutnya, kita milih sisi selanjutnya. Sisi dengan bobot minimum selanjutnya yang terhubung dengan 12 26 46. Kita lihat ya. 12 26 46. Yang paling minimum ya. Yang paling minimum adalah 36. Ini 15 ya. Oke. 36 di sini 15. 12 10 26 25 46 20 36 15. Nah, kemudian kita pilih lagi ya, karena ini masih ada yang kurang ya simpulnya. Simpulnya baru 1 2 3 4 6. Masih ada satu simpul yang belum, yaitu simpul 5. Jadi, pohon merentang minimum itu tadi pohon merentang yang jumlah simpulnya sama dengan jumlah simpul graf induk ya. Graf induk tetapi dengan jumlah bobot sisi paling minimum. Oke ya. Nah, sekarang kita pilih lagi, kita lihat ya ke atas yang terhubung dengan 12 26 46 36. Yang minimum selanjutnya 35 ya. Ini 35 itu adalah sisi 35 35 bobotnya. Oke. Sekarang kita tulis di sini. Sisi 35 dengan bobot 35. 1, 2, 10, 26, 25, 46, 20, 36, 15, kemudian 35, 35. Apakah masih ada simpul yang belum tertulis di sini? Ternyata tidak ada. Sudah semua simpul tertulis, tercakup di sini. Maka ini sudah selesai. Ini adalah pohon merentang minimumnya, seperti ini, ya. Nah, jadi ini tadi ini kan gambarnya ini ya, menjadi seperti ini. Langkah-langkahnya tadi di bawah. Ya, ini algoritma prim. Nah, sekarang algoritma Kruskal. Ada perbedaan sedikit antara algoritma prim dan algoritma Kruskal. Oke, lanjut. Sekarang algoritma Kruskal, ini algoritmanya. Sekarang kita langsung praktek saja. Ya. Kita pakai contoh yang sama, biar Anda bisa membedakan ya antara prim dan Kruskal. Perbedaannya di mana? Oke. Nah, langkahnya di sini sama ya, kolom-kolomnya, tapi di kolom tabelnya itu sama. Ada langkah sisi bobot pohon merentang minimum. Ya, langkah. Di sini ada langkah ke-0. Langkah ke-0 itu adalah menyebutkan semua atau menuliskan semua simpul. Simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sebutkan semua di sini. Oke, langkah 1. Kita pilih sisi dengan bobot minimum, paling minimum. Bobot paling minimum tadi 10 ya. 10 adalah sisi 1, 2. Ya, sisi 1, 2. Nih. Oke, minimum 1, 2. Oke. Terus kita tulis 1, 2 bobot 10 kita gambar di sini. 1, 2. Nah, simpul yang lain yang belum dipakai ditulis di sini. Kemudian, sisi dengan bobot minimum kedua setelah 10. Berapa? Anda lihat di sini. Sisi dengan bobot minimum kedua 10. Yang minimum kedua itu adalah berapa? 15, yaitu sisi 36. Ya. Sisi 36. Ya. 36 15. Kita gambar di sini 1 2 36. 1 2 10 36 15. Simbol yang belum dipakai adalah 45. Kemudian sisi minimum selanjutnya. Anda lihat minimum, tapi diingat ya, pemilihan sisi tersebut jangan sampai menjadikan sebuah sirkuit. Oke. Yang minimum selanjutnya 1, 2, 10, 3, 6, 15. Kemudian yang minimum selanjutnya adalah 20, yaitu 4, 6. 4, 6.
Kita pilih di sini 46, 20, maka di sini kita gambar 1, 2, 10, kemudian 3, 6, 15, 4, 6, 20 ya. Yang belum dipakai simbolnya adalah simbol 5. Nah, kemudian sisi yang terminimum selanjutnya maaf salah. Yang terminimum selanjutnya itu adalah setelah 10, 15, 20. Kemudian kita ambil berapa? 25. Ya kan ya, 25. Apakah pemasangan 25 akan menjadikan sebuah sirkuit? 10, 35, 46, 26. Tidak ya, tidak menjadikan sebuah sirkuit. Oke. Kita pasang 26, 25. Nah, kita gambar di sini 1, 2, 10, kemudian 3, 6, 15, 4, 6, 20, 26, 25. Nah, kemudian minimum selanjutnya, ini 5 belum dipakai ya. Nah, kemudian minimum selanjutnya adalah kita lihat yang melibatkan 5 ya. Karena apa? 5-nya belum dipasang ya. Kebetulan di sini ini ada 30 sebenarnya ya, 30. Tetapi kalau kita pasang 30 ya, 14 di sini. Ya, 14. Ini tidak memasang 5 dan ini menjadikan sebuah sirkuit. Karena apa? Di sini sudah ada 12, sudah ada 26, sudah ada 46. Kalau kita pasang di sini jadi sebuah sirkuit. Sirkuitnya berapa? Mana? 1, 2, 6, 4, 1. Ya kan? Makanya kita nggak ambil 14 meskipun dia 30. Kita ambil mana? Kita ambil yang 35. Karena di sini bisa memakai 5, simbol 5 ya. Oke, 35, sisi 35 dengan 35 ya, kita pasang sisi 35 dengan 35. Nah, akhirnya semua simbol sudah terpasang dan grafnya ini juga terhubung ya, dan tidak mengandung sirkuit, maka selesai. Nah, sekarang terserah Anda perhatikan mana yang lebih mudah, apakah algoritma prim atau algoritma Kruskal. Ya, ini penjelasan dari algoritma prim dan algoritma Kruskal. Semoga jelas ya, oke? Nah, untuk selanjutnya adalah pohon berakar. Ini enggak saya berikan, nanti dibaca saja ya. Karena apa? Saya takutnya nanti tampuk sama mata kuliah struktur data ya, struktur data. Oke, makanya saya enggak usah berikan ini. Oke, yang ini ya, pohon berakar nanti dibaca saja. Ada anak, ada orang tua gitu ya. Ya, baik. Ya sudah, kita sampai di sini saja ini ya. Untuk pohon berakar tidak saya berikan karena materi ujiannya ini juga sampai di algoritma prim dan algoritma Kruskal. Ini keluar dalam ujian ya. Anda sudah dapat soal kan ya? Ya. Oke, semoga penjelasan saya cukup jelas ya. Atau bahkan jelas ya gitu, nggak cuma cukup ya. Kalau Anda masih bingung silahkan boleh bertanya ya. Boleh bertanya japri atau mau ketemu saya juga boleh ya. Silahkan, nggak usah bawa gula teh ya. Nah, kemudian sampai ketemu nanti saya mau menjelaskan untuk contoh soal UAS ya, nanti saya jelaskan juga di situ. Jadi ada soal UAS contoh ya, latihan soal UAS, nanti saya jelaskan penyelesaiannya. Ya sudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.